yang siap giat gembira bekerja bersama-sama untuk kepentingan nusa bangsa. Kono kono di menemburu kono kono di menemburu to menemburu moyari kono. Ya, selamat siang. Ya. Di atas. Kemudian arsip yang ada silakan sebentar saya. Kantor wali kantor pembantu di situ. Cuma di sini. Ini berapa jam ke sana bisa lihat? Kalau bisa tidak. Di sini ada speed pistol lima tidak ada. Tidak. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Bapak Kapolres Bovendigul atau yang diwakili, yang terhormat Bapak Distrik Sesnu, yang terhormat Bapak Kampung, atas perkenan Tuhan dan leluhur di tanah ini, sehingga pada siang hari ini Bapak Bupati boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami melihat semua keadaan polisi kami yang ada di tempat ini. Baik, kami akan masuk pada acara Dewan Gereja atau yang sudah ditunjuk untuk melakukan dalam doa. Untuk doa, waktu dan kesempatan saya persilakan. Bapak Bupati Bovendigul serta jajarannya sudah tiba di distrik kami, di kampung kami, Kampung Busesnu. Oleh sebab itu, kami mohon puji syukur pada Bapa di dalam surga dengan selanjutnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkati Bakadi pada siang hari ini. Bukalah jalan baginya agar kami bisa membahaskan dapat kami yang indah ini bersama-sama Bapak Bupati. Pertama-tama selamat siang untuk kita semua. Paling khusus buat Bapak Bupati yang pada sore ini mewakili.
Tapi yang pertama bahwa kami masyarakat di sini kaget dengan kedatangan Bapak karena pagi hari itu masyarakat ada yang bilang kami tidak mau jemput Bapak Bupati dengan suasana begini, kasih tahu tempo-tempo supaya kita mau bikin jemputan yang meriah karena Bupati ini kami yang pilih begitu ya. Tapi ya Tuhan punya rencana lain, sehingga mungkin dengan begitu kita masyarakat juga ambil hikmah dari kejadian ini supaya mungkin kita selalu waspada. Yang pertama kepada Bapak Bupati, kami ingin tertegas kembali lagi dengan mungkin Bapak Bupati pernah terima surat usulan dari kami masyarakat distrik Sesnek tentang usul calon kepala distrik Sesnek. Ya, jadi pada kesempatan ini kami minta maaf sama Bapak Bupati, bukan kami mau merongrong kewenangan Bapak Bupati, tapi isi surat saja sudah mempresentasikan bahwa kami ada di posisi 20%, sementara 80% adalah Bapak Bupati sendiri, sehingga kewenangan mutlak, kewenangan atau hak prerogatif Bapak Bupati untuk menentukan siapa orangnya yang nanti akan Bapak tunjuk sebagai pimpinan distrik kami. Dalam permohonan surat itu kami ada sampaikan bahwa pengalaman distrik yang pertama, kedua, dan ketiga ini kami nyatakan jangan. Minta maaf sama Bapak Distrik Bapak Kansis Tengkorok. Tapi khusus untuk Bapak Kansis Tengkorok, kami ada apresiasi beliau sedikit karena beliau sudah mempresentasikan tata ruang wilayah distrik. Beliau pernah presentasi di depan Dewan DPR Kabupaten, dan dari DPR sendiri sudah datang sampaikan sama kami di sini. Dan kami sangat apresiasi beliau. Sebenarnya dari awal seperti itu, karena persoalan sekarang yang terjadi adalah yang menyangkut dengan tata ruang wilayah distrik. Ini harus dapat penekanan khusus karena kenapa kantor distrik bisa ada di sana, di Kambu? Sementara kalau kita lihat peraturan daerah tentang pembentukan distrik, mungkin saja saya salah, tapi kalau sudah disebutkan Sesnuk berarti kan ibu kotanya harus di kampung Sesnuk. Saya tidak tahu, mungkin dengan pertimbangan lain sehingga Bapak Distrik bisa pindahkan ke Kampung Kanggut. Tapi yang kami tidak setuju, jangan sampai ada masyarakat yang tidak tahu tentang urusan pemerintahan bisa masuk pengaruhi Bapak Kepala Distrik. Ya. Mungkin kami bisa kasih gambaran bahwa kita lihat sebaiknya, sehingga di dalam surat kami ada usul supaya Bapak Distrik yang nanti Bapak Bupati tunjuk adalah orang yang bersedia tinggal di Kampung Sesnuk. Alasannya begini Bapak, tidak mungkin seorang kepala distrik tinggal sendiri tanpa ada masyarakat. Hari pertama, kedua, ketiga, lama-kelamaan beliau bisa tinggalkan tempat tugas. Karena tidak ada masyarakat di pinggir kirianan. Mau kerja dengan siapa? Nah, sebaiknya Bapak Distrik yang nanti akan ditunjuk oleh Bapak Bupati bertempat tinggal di Kampung Sesnuk, karena di Kampung Sesnuk ini masyarakat banyak. Jadi kita bisa perhatikan Bapak Distrik apa kebutuhan, keperluan apa seperti itu. Nah, sehingga kami ada muat syarat Bapak Distrik untuk bisa tinggal di Kampung Sesnuk. Karena setelah bertempat tinggal di sini beliau rasa nyaman. Ada tugas berat. Yang pertama adalah menentukan lokasi distrik yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat situasi lokasi yang ada sekarang di Kampung Sesnuk ini tidak memungkinkan untuk pengembangan ibu kota distrik, itu tidak mungkin karena kita hanya di atas urat tanah, ini tidak mungkin. Sehingga kita dari awal masyarakat sudah tentukan ada satu wilayah di sana di persimpangan antara
Jomkondo, Kangguk, Sesnup, dan Amburan. Itu wilayahnya sudah diserahkan oleh masyarakat. Itu yang perlu ditindaklanjuti oleh Bapak distrik terpilih nanti besok. Nah, itu yang kami usulkan. Jadi sekali lagi kami minta maaf sama Bapak Bupati. Macam kami sabotasi hak Bapak, kewenangan Bapak. Tapi kami hanya memberikan usul saja sama Bapak dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Kemudian yang berikut, ada nama Saudara Sil Bongkubun yang kita usulkan. Kami hanya usulkan, kami tidak tahu pangkat golongannya seperti apa, kami tidak tahu. Sehingga ini kita berikan peluang sama Bapak Bupati untuk mungkin bisa ajukan nama calon yang lain. Tapi kami tunjuk beliau karena menurut kami dia anak tempat di sini. Yang jadi persoalan di sini masalah tanah adat Bapak. Masyarakat sedikit pasti bicara masalah wilayah seperti itu. Sehingga mungkin menurut masyarakat di sini biar dia jalankan dulu satu periode. Kalau misalnya masalah-masalah hak wilayah sudah selesai, oke, siapapun yang datang, entah itu orang pendatang, bukan masalah buat kami. Yang penting beliau datang hadir di sini untuk jalankan tugas, selesaikan masalah-masalah yang menyangkut dengan masalah hak wilayah tanah adat. Mungkin itu saja masalah surat proposal yang kami ada ajukan sama Bapak. Tapi kembali sama Bapak, kami tidak punya hak. Siapapun yang Bapak tunjuk itu hak Bapak atau kewenangan dari Bapak Bupati. Kami siap terima. Yang berikut, Bapak, yang nomor 2 ini menyangkut mengulangi apa yang disampaikan Bapak Kepala Distrik tentang permasalahan atau persoalan yang kami hadapi di kampung atau di distrik Sesnup. Pada umumnya itu masalah jalan. Masalah jalan, saya pikir di sini kita mau bicara apa, karena masalah jalan pasti pegang peran penting untuk semua aktivitas hidup. Jadi saya tidak bisa uraikan lagi, saya hanya pertegas saja apa yang disampaikan Bapak Distrik tadi. Yang kedua menyangkut masalah jalan. Yang ketiga, ini ada usul dari masyarakat. Bapak Bupati kalau bisa bantu kami modal usaha, untuk kami buka usaha, kelompok-kelompok usaha yang ada di kampung saya distrik Sesnup ini, kalau Bapak bisa kasih kami modal kah, sehingga kami ada isi untuk kami sampaikan bersama Bupati. Yang berikut, yang nomor 4, usul kami kepada Bapak Bupati untuk bantu kami masyarakat di distrik Sesnup tentang masalah pendidikan. Kami sudah sekian lama, hampir puluhan tahun ini kami tidak punya guru pegawai negeri. Jadi kami minta Bapak Bupati melalui kesempatan ini, kami minta guru PNS untuk datang bertugas di SD kami. Selama ini untuk jalankan kegiatan pendidikan di sini kami hanya dibantu oleh 2 orang guru tutor yang sudah sekian lama. Kami punya kepala sekolah tapi beliau sudah meninggal, sehingga untuk tindak lanjut memimpin sekolah ini kami minta sama Bapak Bupati untuk pengadaan guru PNS. Yang kelima, usul kami menyangkut masalah kesehatan, pelayanan kesehatan. Kepada Bapak Bupati kami sampaikan bahwa sebenarnya pelayanan kesehatan di distrik Sesnup ini berjalan baik. Ada hal-hal yang mungkin menjadi keresahan masyarakat, tapi seperti yang tadi Ibu sampaikan di depan sini, ini adalah permasalahan dasar yang dialami oleh para petugas kesehatan. Nah, sehingga mungkin itu menjadi catatan Bapak Bupati sendiri untuk memperhatikan sehingga pelayanan kesehatan dari para medis ini bisa maksimal di distrik. Tapi pada akhirnya juga
kampung-kampung kami ini tidak letaknya tidak sama, ada yang di darat pinggir kali, sehingga ini juga menyulitkan para petugas untuk memaksimalkan pelayanan mereka di bidang kesehatan. Untuk itu kita nanti akan kembali ke masalah jalan yang tadi kita usul. Yang terakhir kepada Bapak Bupati, kami mau sampaikan bahwa melalui Bapak Bupati kami minta untuk meninjau kembali lagi perda tentang distrik Sesnuk. Ini kami masyarakat Sesnuk ini tidak puas karena kenapa nama Sesnuk itu T-nya dihilangkan. Di mana-mana T-nya dihilangkan. Kemarin tulisan besar di puskesmas sana hanya Sesnuk, tapi T-nya tidak ada. Pada kesempatan ini kami mau jelaskan sama Bapak Bupati bahwa sebenarnya nama Sesnuk itu berasal dari 3 nama para tokoh bestir dulu yang diabdikan sebagai nama tempat ini. Ya. Jadi Ses itu berasal dari nama Esau Sesa, Nuk itu berasal dari nama Elait Nukuboy, dan T ini yang dilupakan. T adalah Victor Tom. Jadi ketiga tokoh ini, yang pertama Sesa, kami tidak tahu, tapi menurut informasi terakhir tercatat sebagai mantan Bupati Manokwari. Sementara Elait Nukuboy ini orang namanya tidak tenar karena mungkin menyangkut masalah politik Papua Merdeka sehingga namanya hilang, lenyap, tidak ada nama. Sementara Victor Tom ini terakhir, beliau tercatat sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Merauke. Jadi kami ini rasa tidak lengkap kalau misalnya nama Sesnuk itu hanya ditulis Sesnuk tanpa T. Jadi seharusnya ada T gitu. Ini kami mohon sama Bapak Bupati untuk bisa revisi nama Sesnuk. Ya. Kami pikir itu saja yang bisa kami sampaikan sama Bapak Bupati. Terima kasih lagi, kami minta maaf kalau kami tidak bisa sambut Bapak dengan antusias. Ya, tapi kami mohon dengan sangat bahwa Bapak lain kali datang bisa bermalam di sini. 1 malam, bila perlu 2 malam atau 3 malam. Terima kasih. Kami juga hilang perintah Pak. Jadi kami tergesa. Jadi saya memang punya pakaian begini karena saya belum Pak Bupati dari yang kedua. Jadi begitu Pak. Jadi ini baru usulan, tolong Pak Bu carikan 1 inspektor pekerjaan untuk masyarakat hidup, macam inspektor karet dan lain-lain. Kami tidak tahu kelapa sawit, itu kan milik pengusaha dan pemerintah. Itu yang kami suruhkan. Tolong. Karena semua pembangunan di atas yang kita rencanakan, kita makan baru kerja. Ini masyarakat terlalu menderita Pak. Ya, tolong masyarakat, khususnya distrik Sesnuk dan pada umumnya Kabupaten Bovendigul. Itu yang kami usulkan. Terima kasih. Kami kembalikan waktu. Ya, terima kasih. Saya akan jawab apa yang bisa saya jawab, itu yang saya jawab. Yang tidak bisa saya tidak jawab, tapi pasti saya berikan apa. Jika ada sempat saya sampaikan. Yang pertama menyangkut speed, alat bantu untuk kelancaran pelayanan kesehatan. Ya, saya lihat nanti di perhubungan. Kalau memang itu ada untuk tahun ini lebih dari 3, karena kemarin saya sudah janji di Kombut untuk kasih 1. Jadi kalau ada untuk tahun ini di Danadag
pengadaan perhubungan ada, kami akan bantu untuk wilayah pelayanan puskesmas di Sesno. Jika itu ada untuk tahun ini, kalaupun tidak ada kami akan dorong untuk perubahan dalam tahun ini juga. Itu untuk speed menyangkut pelayanan kesehatan. Yang berikut, kalau mobil kami belum bisa ngomong karena itu jumlahnya besar dengan beban yang cukup, sehingga kami bisa jawab kendaraan sungai dulu pertama. Karena yang lain, daerah lain juga butuh, sehingga untuk distrik Sesno kami jawab dulu pelayanan kesehatan untuk kendaraan sungai. Nanti kendaraan yang lain-lain, misalnya motor dan mobil, kami akan bicarakan di waktu yang berbeda jika ada pengadaan-pengadaan di OPD yang lain. Yang berikut menyangkut kepala sekolah, guru PNS. Sementara saya belum lantik, nanti saya lantik di pelantikan OPD. Kepala-kepala dinas itu langsung dengan kesehatan dengan guru-guru. Dalam waktu bulan ini, akhir bulan ini saya sudah lantik. Setelah saya lantik, baru saya lihat saya kirim orang ini dengan apa. Misalnya saya tidak bisa kirim orangnya kosong, mungkin dengan kendaraan, kok pergi sudah merasakan petugas. Sehingga orang yang kami tempatkan dia bisa ada di kampung dan distrik. Selama ini pemerintah tempatkan tapi tidak kasih dia punya alat penunjang. Jadi malas tugas semua tinggal di Tanah Merah. Tapi siapa suruh menjadi pegawai negeri harus melaksanakan tugas. Nah itu menyangkut guru, memang guru ini terjadi di Bovendigul hampir masa lalu. Bukan hanya Sesno, semua 20 distrik ini mengalami hal yang sama. Artinya fondasi dasar yang ditanam ini agak keliru. Sehingga hari ini kita harus menghadapi dengan segala tantangan yang ada. Guru kita cukup banyak, tapi ke tempat tugas yang malas semua. Jadi awal Bapak Yusak pengadaan guru dari luar itu, banyak pegawai negeri banyak minta pulang ke luar daerah, karena itu bukan ada Bovendigul. Jadi ya kami lagi cari regulasi, aturan mana yang kami pakai untuk sekolahkan anak Papua yang dari distrik kampung masing-masing, mereka pulang jadi guru mantri di mereka kampung. Ini yang kami masih cari formulanya. Karena kita tetapkan aturan itu harus dengan anggaran yang ada. Sehingga saya lagi coba bicara dengan Kabak Hukum untuk kita lihat kira-kira kita bisa rekrut kita para dari kampung-kampung, ada yang pergi sekolah KPG, sekolah kesehatan supaya pulang jadi tuan di tanah sendiri. Sudah cukup kami pengadaan dari luar dan kami mengalami kesulitan. Setelah dia pegawai dia minta pulang ke daerah. Ini tidak boleh lagi di pemerintahan kami. Itu yang sedang saya lakukan untuk kedepannya. Tapi ini butuh waktu. Karena kami baru rencana, tidak bisa langsung rencana hari ini besok jadi. Mungkin bupati berikut baru kali ini bisa tercapai. Itu menyangkut guru dan kesehatan. Kalau menyangkut pembangunan umum, misalnya infrastruktur pelayanan rumah layak huni oleh pemerintah, juga memang ada program, tapi karena distrik 20 masyarakatnya tersebar di 20 distrik ini, kadang program itu dia turun sesuai dengan permintaan yang ada. Tergantung kepala distriknya. Kalau kepala distrik mampu, dia bisa mendekati bupati, dia bisa bicara dengan dia punya cara, itu daerah itu bisa dibantu, bisa dilihat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu punya distrik yang Bapak Ibu sampaikan, saya tidak janji bahwa saya akan lantik, tapi saya pertimbangkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kalau pangkat di 3C, saya tidak berani untuk melantik. Kalau dia punya pangkat 3D, otomatis kami lantik untuk wilayah distrik Dinati. Dia punya Dinati lagi Sesno, dia punya anak sendiri supaya dia mau pulang kah, tidak akan bapak mereka yang marah dia. Dia mau tinggal di sini kah, tidak akan bapak mereka yang tahu dia punya kekurangan. Seperti itu menyangkut distrik yang disampaikan tadi, bapak saya akan pertimbangkan usulan masyarakat. Jika memenuhi syarat, maka anak bapak ibu akan kembali ke tempat ini. Masalah tempat nama distrik, saya coba tinjau kembali. Karena untuk tinjau kembali itu perlu penetapan di DPR. Di sidang paripurna kami usulkan, baru penetapan ulang nama itu. Bersama DPR dengan pemerintah kami tetapkan nama yang sama itu. Orang satu huruf kami tetapkan, baru kami bisa sampaikan kembali ke masyarakat melalui kepala distrik. Karena nama-nama itu sudah disetujui di DPR. Dia masuk dalam peraturan daerah. Itu sebabnya kami terima, kami akan sampaikan ke saya punya biro hukum untuk usulkan nama ini ditinjau kembali melalui bupati di kabak hukum. Ya itu
apalagi yang tadi disampaikan. Modal usaha. Modal usaha sampai hari ini tidak ada dana di dalam DPA kabupaten dalam sidang anggaran. Karena memang tidak ada yang mengusulkan. Jadi saya akan coba untuk mengusulkan bantuan-bantuan itu melalui pembangunan, kesra dan pembangunan. Biasa dana lewat situ. Kalaupun disetujui kami siapkan anggaran, baru kami sampaikan kepada masyarakat atau kepala distrik bahwa ada anggaran. Silakan masyarakat bikin permohonan bahwa supaya kami bantu dana-dana bantuan. Tapi di tahun ini tidak ada di anggaran DPA, tidak ada sama sekali. Saya sudah baca DPA besar itu. Bantuan yang ada itu hanya pendidikan dari TK ke SD, SD ke SMP, kuliah, SMA ke kuliah. Tapi dari SMP ke SMA tidak ada. Karena waktu itu SMA diambil oleh provinsi. Baru tahun ini baru kami rencanakan untuk SMA juga harus dibantu oleh kabupaten. Rencana baru tahun ini, berarti tahun depan baru bisa. Itu menyangkut bantuan tadi. Jadi kami akan usulkan, kami sampaikan nanti kami sidang di DPR, apakah ini penting tidak, itu kami akan bicarakan dengan DPR. Kami siapkan anggaran baru kami sampaikan. Karena semua persoalan, semua program ini direncanakan dulu. Setelah direncanakan ada uang baru kita sampaikan. Jadi sama nih yang kemarin Abang Yusa, Abang Narasi, Kakak Beni itu masih ada uang-uang. Orang bilang uang gelondongan kan itu masih ada. Tapi di sama saya sama sekali tidak ada. Saya perjalanan dinas begitu baru ada uang. Kalau saya tidak perjalanan dinas, hanya masuk kantor, saya tidak akan bantu-bantu mana. Begitu pula dengan seperti ini. Jadi hari ini kami sangat ketat, BPK, KPK selalu ada di tanah merah karena perbuatan yang lalu-lalu. Jadi untuk pelayanan perorangan dari saya langsung kepada mama ini, mama punya usaha itu sama sekali tidak bisa. Kalau direncanakan baru kami bisa bantu melalui pemerintahan. Ini juga perlu diketahui kenapa bupati ini tidak ada uang sama sekali. Bukan tidak ada uang ada, tapi melalui program kerja, rencana kerja, baru kita bisa lakukan pelayanan. Ya itu menyangkut bantuan tadi, hal-hal lain, apa lagi tadi? Jalan tahun ini saya jawab 20 miliar, berarti itu berapa kilo? Kemarin saya sudah bicara DPR untuk anggarkan 20 miliar jalan ini. Kita lihat dulu, karena masih daerah lain cuma 20 M, mereka kerja berapa? Kalau 20 M berapa kilo? Itu ada lapor, 10 kan? Sekitar 10 kilo. Di perubahan ini sudah saya turunkan. Kontraktor siapa yang kerja Bapak mereka dukung, siapapun kontraktornya. Jangan sampai ada pemalangan-pemalangan. Macam di Sumur kemarin sudah saya mau kasih jalan itu ke daerah lain. Artinya itu rugi, kita pemerintah kasih di situ. Satu tomato baru kasih barang itu 11 kilo, 11 miliar. Tapi Tuan Nusu masih datang minta saya. Saya kan tidak ada. Silakan perusahaan kerja baru mungkin fee sedikit satu botol aqua cukup. Yang penting jalan ini untuk akses semua. Jadi nanti perubahan saya kasih jalan untuk saya semua dari komputer. Saya senuluk dari Simpang itu, rumah ke sini itu 20 miliar. Jadi siapapun kontraktor kerja Bapak Ibu dukung. Jangan sampai saya dengar persoalan ada permasalahan. Karena saya tidak bisa kasih ke depan karena saya mengalami kesulitan. Begitu pula kemarin kita ke Kompul, saya sudah janji mau kasih jalan sekitar 11 sen untuk kasih mereka pengaspalan. Ini karena akses umum. Siapapun yang kerja di wilayah itu kasih kita buat anak muda, kamu boleh palang tapi bicara baik-baik. Supaya kontraktor yang kerja dia tidak mengalami kesulitan, dia bisa kerja dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah, misalnya 2-3 minggu dia harus selesaikan demi kepentingan masyarakat kami. Kemarin Sumur bermasalah, saya lagi negosiasi supaya semua jalan. Ya itu tergantung kembali, yang begitu-begitu kembali ke bupati, dia yang tentukan itu. Melalui bupati sudah tentukan lelang, siapa yang menang dalam lelang itu baru dia bisa kerja. Bukan saya yang tunjuk, dia punya diri sendiri, dia berproses lelang. Begitu, jadi kalau besok ada jalan di daerah 56 sini, saya kasih ada jalan atau daerah sini, tolong masyarakat dukung kontraktor nanti kerja. Saya tidak mau pakai kontraktor tidak alat, yang punya alat supaya dia kerja. Ya, betul. Menyangkut jalan, memang jalan ini butuh uang besar sekali. Jadi kalau hanya 1 tahun 2 tahun tidak mungkin. Kecuali bupati yang lalu dia sudah bikin rencana, dia sudah bikin jalan bongkar pembangunan, saya peningkatan itu bisa. Di tahun ini bisa kita selesaikan.
walaupun 100 kilo. Tapi karena belum bikin rencana dari bupati yang kemarin, hari ini saya bikin rencana, ini saya baru membangun. Nanti aspal itu bupati berikut. Seperti itu dalam proses pembangunannya. Ini yang belum disampaikan oleh pemerintah distrik maupun pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat bilang, wah banyak beruang kemana? Memang betul, tapi ini satu daerah besar. Seperti itu menyangkut pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan. Yang lain apa lagi? Ya, yang menyangkut karet, saya lagi bina pawi, orang Jawa asik itu, memang saya rekomendasi. Tapi kami belum kasih dia dana dari pemerintah daerah. Jadi kami sweep dia misalnya 1 miliar atau 2 miliar, tolong beli masyarakat itu baru dia ambil semua karet yang ada di sini. Dengan harga yang pemerintah tentukan. Misalnya 1 kilo 20.000, dia pakai 20.000 tuh untuk beli satu wilayah ini. Ada kontraktor lain tapi saya belum bisa percaya. Karena mereka plasma lebih banyak daripada orang yang kami akan tunjuk. Jadi Pak Widi. Nah, itu yang saya sudah kasih rekomendasi untuk beliau beli. Itu dia langsung dengan Surabaya. Kalau yang lain-lain saya belum tahu. Semua mengaku pengusaha karet, tapi jangan sampai kita karet ini beli dengan harga yang kurang. Ya, sementara kami lagi coba. Kami punya BUMD yang Pak almarhum Pak Kabini siapkan itu sampai hari ini uang masih ada 13 miliar. Saya belum berani, belum bisa korek karena saya takut. Sampai ke uang saya dapat tangkap, ini sabar. Nanti kita bicara kemudian di waktu-waktu yang berikut. Untuk sementara saya ada coba kasih rekomendasi kosong untuk beliau jalan. Karena itu langsung dari Surabaya. Tapi untuk langsung datangkan bertempat di Bovendigul ini kita butuh aturan, regulasi, butuh orang yang benar-benar mau ada di sini. Jangan sampai kita salah percayakan orang datang hanya beli masyarakat hasil, dia pulang dia tidak bantu kayak anak sekolah yang lain. Itu menyangkut karet tadi. Kalau kelapa sawit, saya tidak berani sama sekali. Selama saya bupati, saya tidak akan tanda tangan yang namanya rekomendasi kelapa sawit. Biar Tuan Nusuk mau saya tidak akan tanda tangan. Nanti bupati berikut. Begitu jadi yang punya tanah dengar baik, saya tidak akan tanda tangan yang namanya kelapa sawit. Sekalipun uang banyak di meja. Karena saya berdosa terhadap tanah sendiri. Kalau yang lain, sudah berapa orang pengusaha ketemu saya masuk kelapa sawit, kasus sahutan ini. Tapi satu tangan tidak akan pernah korek bolpen di atas metra itu. Karena selama saya setuju, maka saya orang tua akan kehilangan hak tanah adat di atasnya tanah sendiri. Betul. Dia dipukul oleh orang yang tidak punya hak tanah adat. Ini saya tidak akan setuju selama saya bupati. Nanti kalau bupati berikut silakan, yang punya tanah silakan bicara. Itu khusus menyangkut kelapa sawit. Saya sudah tolak hampir beberapa orang. Uangnya ada. Tapi ketika saya terima satu anak istri yang kena dampaknya, makanya saya tidak akan terima selama saya bupati menyangkut kelapa sawit. Begitu, supaya yang punya tanah mau datang ketemu bilang saya bupati pernah bicara, jadi tidak usah. Dan saya tidak akan pernah terima barang itu, kecuali karet yang lain-lain. Itu dalam pemerintahan saya pikir itu yang bisa dapat saya sampaikan. Hal-hal lain nanti kami diskusi di Tanah Merah atau nanti di tempat yang berbeda. Karena kami akan pulang ke Tanah Merah, mohon maaf kami tidak bisa tidur. Saya kunjungan perdana ke 3 distrik, datang lihat langsung. Kedua, ketiga saya datang baru saya bisa bawa beras atau sak untuk masak makan sama-sama. Ini karena perjalanan pertama, beras karena orang punya saya tidak bisa bawa untuk makan sama-sama. Nanti kedua, ketiga baru ada persiapan untuk kita duduk makan sama-sama, bicara sama-sama di kelancaran pembangunan di kami pertama sendiri. Saya pikir seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan, menyinggung perasaan yang tinggal di tempat ini. Tuhan memberkati. Selamat siang. Ada dari polisi juga. Ini dalam waktu dekat kami ada penerimaan Bintara yang sersan. Ya, kemudian Tamtama juga ada. Jadi di dalam 1 tahun itu untuk penerimaan Tamtama 2 kali, 2 gelombang. Kemudian Bintara sekali, Akmil untuk perwira 1 kali. Jadi saya mau berpesan saja kepada Bapak Ibu sekalian supaya kalau tahun kemarin gelombang kedua itu masih gelombang pertama masih bisa menggunakan ijazah SMP.
sekarang sudah tidak bisa. Jadi harus ijazah SMA. Jadi adik-adik kita dari sekarang diupayakan supaya sekolah sampai SMA, jangan putus. Apabila punya kesempatan untuk mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi, harus sampai SMA. Itu informasi untuk penerimaan TNI, ada 2 kali untuk tahap dari bulan Juni sampai nanti Agustus. Untuk Bintara nanti tanggal 10 Agustus sudah mulai pendaftaran. Jadi sekarang apabila yang mendaftar tidak pakai telepon, mau telepon Wadan Ramil kah, mau telepon Babinsa kah, tidak. Telepon Babinsa tapi membawa administrasi dari anak bersangkutan. Ijazah dari SD sampai SMA, raport juga demikian SD sampai SMA, akte, kemudian akte kenal lahir, kemudian KTP orang tua, kemudian KTP yang bersangkutan. Yang biasa terjadi di sini adalah kesalahan penulisan nama, baik nama orang tua, nama yang bersangkutan, kemudian nama kampung. Seperti tadi yang Pak John bilang, Sesnuk harus pakai T, ternyata dong tulis cuma Sesnuk pakai K saja. Ini yang kami dapati seperti yang dari Boma. Ijazah SD dong tulis Boma, SMP Bomakia, ya terpaksa harus rubah. Jadi kami berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan. Kemudian untuk penulisan nama juga kami cek, mulai dari akte sama dengan yang ada di ijazah tidak. Karena misalnya Yohanes, nanti dia berubah situ ada Yohanes. Nah, jadi kita cek di situ. Jadi kesempatan saya himbau ini segera yang mau tes merapat ke Kodim. Bisa datang ke Koramil dulu, kalau pikir jauh-jauh ke Koramil dulu. Di sana ada Wadan Ramil, ada anggota yang sudah siap. Dan selama ini Koramil Mindiptana paling jempol, paling bagus dari semua. Ini Pak Wadan Ramil. Iya. Karena saya juga mantan dari situ, bagaimana caranya supaya Mindiptana ini banyak yang masuk. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain-lain, ya. Sudah ada dari sini, dari Kombut 1 Sersan 2, ya. Sesnuk belum ada ya? Iya. Sesnuk. Ada satu. Sudah ada sudah. Enggak kurang. Iya. Sudah ada satu. Jadi lewat kesempatan ini saya himbau, apabila adik-adik yang sudah tamat SMA ini yang mau tes, langsung merapat ke Mindip dulu. Ke Mindip, di situ kita bina fisiknya. Di Mindip juga saya lihat fasilitasnya bagus, tidak jauh-jauh seperti kita di Boven toh. Dari Kodim 6 kilo harus ke sana, memang diantar. Tapi kalau di Mindip kan enak, dari Koramil tinggal menyeberang saja. Periksa gigi, mata, semua gigi yang kurang bagus mungkin harus ditambal, kalau tidak dicabut. Sama masuk polisi juga begitu, ya. Kemudian saya belum tahu juga apakah di rumah sakit ada untuk cek untuk buta warna. Ada. Karena kalau tentara dan polisi kalau buta warna tidak bisa. Nanti warna hijau dia bilang kuning lagi. Sementara lihat barang yang lewat sana, dia sebagai Porspid yang harus melaporkan itu apa yang lewat sana, dia lihat dia laporan salah. Sementara teman yang ada di depan sudah siap ya. Yang lewat warna merah berarti kotindis. Dia lihat begini warna, padahal saya bilang warna merah, kalau merah ini teman, hijau ini yang nanti kau. Dia sebut salah ya sudah selesai. Ini sampai di situ. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, kita buat adik-adik yang sementara ada sekolah di Tanah Merah, mungkin ada sekolah di Mindip, untuk secaba siap. Ini waktunya tinggal bulan depan nanti, bulan Agustus. Masih ada kesempatan. Kesempatan ini kita
upayakan untuk datang ke Koramil. Nanti kalau memang di Koramil sudah cek, oh ini harus ke Tanah Merah, tidak apa-apa. Kalau ada kendala di sana, ini ke Capil tapi dong putar dong bilang nanti jam kedua datang ke Kodim, nanti Pak Kromat bikin jadi jam ketiga. Sedang saya bikin 4. Ya, kita bantu karena bukan apa-apa. Adik-adik kita ini tambah lama, kita pikir masalah makan mereka. Bukan yang dari sini saja, yang dari Asiki, ya, yang jauh-jauh. Jadi kita membantu. Sama urusan masalah kelakuan baik juga demikian. Kita arahkan mereka. Ya, kita pingin supaya cepat. Yang selama ini di Maroke termasuk Bovendigul yang paling bagus. Ya, diupayakan dari sini sampai ke sana dibantu dengan Pak Bupati masalah tempat tinggal. Kemudian selama 1 bulan ini mereka makan bagaimana, kita pikirkan itu semua. Karena mungkin nanti adik-adik ini mungkin telepon orang tua, Bapak ini siapa minta uang makan dulu. Ya karena di sana mereka urunan. Target makan 1 kali makan taruh di situ 30.000, Bapak dong hitung sudah 30 kali 1 bulan. Belum yang lain-lain. Ada di situ untuk administrasi. Kalau memang yang mata kurang ini atau kita bilang varises, dia harus koordinasi lewat anggota yang kita tunjuk untuk mendampingi mereka sampai ke Merauke. Anggota itu ikut sampai selesai. Sampai dia naik pesawat dulu baru anggota itu dia bisa pulang. Itu selama ini dengan rekan-rekan yang dari polisi juga sama. Karena saat tes kemarin saya di Jayapura ketemu yang dari Bovendigul. Ketemu dari Bovendigul, anak-anak dari Kodim juga. Tapi mungkin karena dong tes polisi dong bikin muka tidak mau lihat saya. Karena saya pakai masker toh. Padahal begitu stop baru saya kasih turun masker dong lihat kumis mungkin dong takut. Kamu nih, kamu tes kamu tinggal di mana? Jadi ini kesempatan buat putra putri kita ya untuk masuk polisi, masuk tentara. Ada dari polisi yang noken. Itu bagus dan anak-anak itu rata-rata pulang ada di Boven sekarang. Sudah dinas di Boven. Kita senang kita anak-anak bisa kembali ke sini. Kalau tidak jangan bapak ibu kecewa karena di situ sudah buat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sudah pasang merah putih berarti kau berangkat ah. Jadi begitu bapak ibu sekalian, untuk anak-anak kita yang sudah tamat SMA nanti bisa merapat ke Koramil. Kemudian saya tunggu di Koramil. Terima kasih. Selamat siang tuan-tuan. Yang saya banggakan, yang saya kasihi, ya tidak perlu lagi perkenalan toh. Sudah kenal semua kan. Saya sudah tidur malah di kampung sini. Ya. Oke, baik. Jadi saya tidak panjang lebar apa yang disampaikan tadi Dandim yang dalam hal ini diwakili sama Pak Karahmat. Kita dari TNI dengan polisi sekarang itu buka peluang besar untuk orang asli Papua. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Yang ada di sini ya siapa lagi kalau bukan kita, ya, artinya saudara-saudara yang orang asli Papua. Nah itu untuk apa? Tapi yang di dalam semua itu bersaing ya sesama bapak-bapak semua orang asli Papua. Itu yang diprioritaskan. Makanya ada diistilahkan itu kalau di polisi Banoken, Bintara Noken. Noken siapa yang punya Noken? Cuma orang Papua kan? Iya. Betul. Tidak mungkin Noken itu dipunyai dengan orang lain di luar dari Papua. Nah, itulah kita pimpinan dalam hal ini memberikan peluang sebesar-besarnya. Jadi tolong Bapak Ibu jangan berpikiran ada di daerah terpencil, tapi bimbinglah anak-anak kita untuk bisa menjadi orang hebat. Ya, orang hebat. Saya pun juga mendukung sepenuhnya. Sekalipun mungkin saya bukan orang asli Papua, tapi boleh dikata saya sudah lama juga di Papua. Ya, saya
sudah buat karya juga di sejumlah kabupaten ya, dan memang juga asalnya juga kita lama di Merauke. Saya pun kembali ke sini tidak kaget lagi, saya hanya membimbing saja, ya membimbing. Makanya terkadang kalau saya pun ke kampung, ya tidak henti-hentinya saya dorong, Bapak punya anak-anak, tolong jaga baik-baik. Karena kita ini kan sekalipun aparat, tapi kan kalau namanya kenakalan remaja ini kan kita tidak bisa bendung. Nah, Bapak Ibu sudah yang nasihati anak-anak, ya jangan juga dipukul, artinya dipukul sampai setengah mati, enggak, itu bukan membina dengan baik. Jadi itu saja yang saya ini. Satu lagi, saya punya harapan itu sebenarnya di sini kan kemarin sudah ada mungkin Bapak kenal anggota saya kan, Kapospol di sini kan, ya. Jadi saya meminta bantu untuk kepala kampung Mindiptan Sesno, khusus kepala kampung Sesno, tolong disiapkan satu rumah Pak, ya, untuk rumah singgah anggota saya, untuk biar dia bisa agak tinggal di Sesno. Ya, itu ada 3 orang Pak anggota saya. Memang selama ini saya libatkan untuk standby di Mindiptana. Standby di Mindiptana. Cuma karena kita juga terbatas fasilitas sarana air kan begitu. Tapi bukan berarti mereka kan tidak injak kaki di Sesno, toh pasti dia ke sini loh. Nah, cuma kan dia tunggu tumpangan. Begitu baru dia bisa ke sini. Nah, itu ada 3 orang ya. Jadi tolong nanti kalau ada hal-hal sesuatu terkait dengan ya diselesaikan di sini saja. Saya kasihan kalau Bapak Ibu ini ada persoalan harus ke Mindiptana lagi, jauh toh. Ada yang biasa lewat darat. Saya kan sebelum orang datang nanya di kantor laporan, saya pasti tanya dari mana. Dia bilang ada dari Kanggu. Gua kan jauh itu, lewat darat lagi. Nah, makanya anggota saya yang ada di sini 3 ya, itulah yang nanti yang fasilitasi Bapak Ibu ketika ada persoalan entah itu keluarga atau apa ya, sampaikan ke mereka ya. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Salam buat saya punya masyarakat di Sesno semua. Amin. Kasih karuniamu yang bekerja dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini kami boleh berada di tempat ini di Kampung Sesno. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kunjungan kerja Bapak di Minati, Kombut dan Sesno. Secara garis besar dalam peninjauan Bapak di lapangan ini, kira-kira apa saja yang ditemukan masalah-masalah apa saja yang ditemukan di lapangan? Silakan. Ya, kunjungan kerja kami ke 3 distrik, yaitu distrik Kombut, distrik Minati dan distrik Sesno. Pertama, kami lakukan perjalanan kunjungan kerja ini untuk melihat langsung proses pembangunan yang sudah berlangsung 17 tahun. Setelah kami dilantik 6 bulan berjalan, kami lakukan perjalanan ini untuk memastikan apa yang harus kami bantu ke masyarakat kami. Sehingga kami sudah lihat secara langsung ke 3 distrik ini. Ya, kebijakan yang kami akan buat pertama sekali itu infrastruktur jalan. Kami bicara pembangunan, tapi kalau jalan itu kami tidak bangun, maka proses pembangunan itu akan mandek dan tidak akan berjalan baik. Sehingga fokus kami di 2-3 tahun ke depan itu fokus di infrastruktur, terutama di jalan dan jembatan. Masalah yang kami temukan dalam perjalanan kunjungan 3 distrik ini, yang diusulkan oleh masyarakat itu jalan dan jembatan. Sehingga jalan dan jembatan ini akan menjadi prioritas kami dalam waktu 2-3 tahun. Ya. Oke Bapak, terkait dengan adanya tadi pernyataan masyarakat kampung terkait kepala distrik, khususnya di distrik Sesno, bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, untuk usulan masyarakat menyangkut distrik Sesno, kami akan tinjau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kami akan tempatkan orang sesuai dengan pangkat dan golongan. Karena ASN menuntut kita untuk menempatkan orang yang sesuai dengan pangkat dan golongan di wilayah distrik maupun di pemerintahan daerah, dalam hal ini kabupaten.
Itu sebabnya aspirasi akan kami dengar, tapi kami akan tinjau dengan pangkat dan golongan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Baik Pak, mengenai jalan yang nanti akan dibangun, mungkin ada himbauan kepada masyarakat dari Minati Kombut Sesnuk agar menerima kontraktor ini Bapak. Ya. Jalan lancar. Yang pertama, saya mengimbau kepada masyarakat saya yang ada di distrik Kombut, Minati, Sesnuk, dan Midip Tanah. Apabila ada program pemerintah untuk jalan dan jembatan, tolong diberikan ruang untuk kontraktor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pekerjaan di wilayah-wilayah tertentu. Apabila terjadi pemalangan dan lain-lain, maka kami tidak akan memberikan jalan kepada daerah itu lagi. Karena kami pemerintah memberikan jalan melalui kebijakan kami itu berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemerintah. Sehingga di 2023 di perubahan maupun anggaran APBD Induk 2023 ada jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah melalui kontraktor, tolong diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada di distrik Sesnuk, Kombut, Minati, dan Midip Tanah. Yang kemarin apa terkait adanya ini mahasiswa kita yang dari Bovendigul yang kedua yang menyebar terkait bahwa hoax terkait pembangunan pemerintahan sekarang di Bovendigul tidak berjalan. Menanggapi hal ini? Iya, isu-isu berkembang di Bovendigul menyangkut melalui media mensos bahwa Bovendigul tidak berkembang, tidak maju. Menurut kami, pertama aturan 6 bulan setelah pelantikan bupati, sehingga sementara kami lagi benahi pemerintahan. Untuk membangun itu tidak gampang, tidak sebatas membalik telapak tangan. Tapi kita punya perencanaan di 6 bulan setelah pelantikan. Kami baru lantik beberapa pejabat, eselon 3 dan 4, eselon 2 belum kami lantik. Sehingga pemerintahan kami sementara masih vakum, belum berjalan lancar. Tapi di bulan 7 dan bulan 8 kami pastikan sudah pasti berjalan lancar. Jadi kami mengimbau kepada mahasiswa kami yang ada di kota studi baik di Papua maupun di luar Papua, kalau belum datang ke Bovendigul jangan ngomong sesuai dengan keinginan dan kenyataan yang tidak dilihat secara langsung. Karena untuk membangun itu sebuah persoalan yang tidak gampang. Kami perlu perencanaan, kami perlu menempatkan orang yang benar membangun. Sehingga kami, saya dan saudara Leksi selaku wakil bupati dan bupati, kami sementara lagi benahi pemerintahan melalui birokrasi, terutama penempatan orang. Penempatan orang kenapa terlambat? Karena memang aturan ASN membuat kami harus terlambat dalam pengambilan keputusan. I'm not gonna lie, so call up somebody, 'cause I ain't got the time.